Ya, beberapa hal yang bisa kita petik ya dari Lesti Kejora ya. Mmm, Begini, jadi di sepanjang perjalanannya, dia itu adalah salah satu yang emang gua kagumi meskipun gua nggak sampai ke tahap Leslar lah kayak gitu ya. Dan beberapa hal yang positif banget yang gua dapat dari dia itu adalah bagaimana dia, rendah hatinya gitu ya, dan bagaimana dia nggak buat kontroversi. Ya, adapun saat ini dia masih tersangkut kasus atau apa ya, masih dilaporkan dalam hal hak cipta, yaitu dinamika lah ya, hal biasa semua orang bakal mengalami hal itu atau semua penyanyi ya. Ini gue bilang sih cuma faktor komunikasi aja. Ya berita terakhir yang gue dapat juga, Yani Dores tuh masih mengizinkan Lesti membawakan lagunya. Artinya sebenarnya keadaan ini cair-cair aja ya. Dan satu hal yang memang patut dijadikan contoh itu adalah bahwa bagaimana dia nggak tinggi hatinya ketika menjadi seorang bintang. Jadi, eee, banyak banget lah ya, ya jangan sampai kita juga ketika diangkat derajat sama Tuhan Allah, itu kita menjadi sombong gitu ya. Ya memang kita nggak tahu bagaimana Lesti, bagaimana Bilar di luar yang nggak kita lihat, tetapi seenggaknya dari segi attitude ya, bisa dijadikan percontohan. Dan kalau bintang-bintang yang lain itu sibuk dengan kontroversinya, bahkan nggak jarang loh ada yang rela acting demi sensasi gitu ya. Rela acting demi dia itu pacaran dengan si A, pacaran dengan si B, bahkan rela acting, calon dia calon si A, calon si B cuma demi popularitas. Nah ini dia tanpa hal itu sekalipun popularitas yang ngedatengin dia, gitu. Popularitas yang ngedatengin dia, nggak perlu, ada hal yang ngebuat orang lain iba, tetapi ibanya yang datang ke dia. Karena apa? Karena salah satunya karena perilaku, karena attitude-nya gitu ya. Dan gue ingat bangetnya itu adalah ketika pernikahannya Rizky mantan kekasihnya, betapa semua orang iba ke dia gitu kan ya. Tetapi justru ya syukurlah saat ini dia dalam keadaan bahagia banget gitu ya. Dan kita pun nggak tahu, kita juga nggak bisa bilang bahwa keadaan dari mantan kasihnya itu dia tidak bahagia, yang kita juga nggak bisa bilang. Dan memang kita juga nggak bisa memastikan apakah memang eh, salah satu atau keduanya itu sedang bahagia atau tidak gitu kan. Tetapi kita bisa menilai dalam eh, keadaan yang dengan keterbatasan kita gitu. Dan sekali lagi tanpa kontroversi semua bisa datang kepada Lesti. Begitu juga dengan Bilarnya. Tanpa kontroversi semuanya bisa ada semuanya. Dan tanpa ada embel-embel apapun gitu ya, rezeki datang kepada mereka berdua. Juga pembelajaran bagi kita ya, dan juga bagi Leslar gitu. Dan ketika ada hal yang memang bisa kita berikan masukan kepada idola kita, ya jangan ragu untuk menyuarakan, jangan ragu untuk menyuarakan. Dan salah satu tanda kita sayang kepada yang kita idolakan itu justru kita memberitahunya ketika idola kita dalam keadaan katakanlah salah kayak gitu ya. Bukan malah membencinya, bukan malah memakinya, justru apalagi menghujatnya gitu ya. Dan justru ketika kita diam, ketika kita misalkan selalu anggap idola kita itu benar, setiap segala yang kita anggap semua benar dari idola kita, dari apa yang kita kagumi, itu justru adalah salah besar. Karena namanya manusia, semuanya pasti ada kesalahan. Begitu juga dengan Lesti, begitu juga dengan Wilar, ya. Tapi nggak setiap kesalahan juga harus dikoreksi. Ada hal yang memang kesalahan yang sifatnya manusiawi, ada hal yang sif kesalahan yang sifatnya memang bersumber dari kekhilafan. Dan juga ada juga yang sifatnya itu dari kesalahan itu adalah memang sumber dari karakter kayak gitu. Dan itu harus benar-benar kita menilai. Asalkan jangan sampai kita itu sedikit-sedikit salah, ada salah dikit, salah semua. Yaitu nggak tahu sih gitu, ada orang yang kayak gitu mau bagaimana kan kayak gitu. Dan ini apa ya, Lesti ini contoh bagaimana dia berdandan ala usianya,
lalu kemudian berperilaku bagaimana di masanya, dan kemudian bagaimana dia meskipun menjadi seorang bintang tetap dia menggunakan hal-hal yang memang se yang secukupnya dia butuhkan gitu ya. Jadi nggak berlebihan lah kayak gitu. Itu memang hal yang susah banget. Banyak banget di sekitar kita, bahkan jangan sampai kita juga kayak gitu ya. Kita diangkat derajat oleh Allah, tetapi kita lupa dari mana kita berasal sehingga akhirnya kita ngerasa paling benar. Dan ya ini juga video ini salah satu hal yang untuk mengingatkan di antaranya Lesti dan juga Bilar juga, termasuk diri gue juga, termasuk para Leslar juga, Baladewa juga, semuanya, bahwa ketika kita diangkat oleh Allah, jangan sampai kita lupa terhadap apa yang membuat kita seperti itu. Unsur-unsur apa yang membuat kita, atau faktor-faktor apa yang membuat kita diangkat derajat kita oleh Allah suatu hari. Dan memang sangat menyedihkan, sampai saat ini gue pun merasa paling menyedihkan ketika ada, atau mungkin di lingkungan gue sendiri, di di apa ya, di sekitaran gue sendiri, kalau misalkan dia mulanya apa, diangkat derajat oleh Allah jadi apa, tapi pada akhirnya jumawanya itu luar biasa. Bahkan banyak yang menganggap dirinya itu hanya dia yang benar, bahkan ya mungkin bahkan mungkin pengen disamakan dengan Tuhan gitu ya. Gue miris-miris, dan memang itu menjadi kehati-hatian juga buat diri gue pribadi pada khususnya. Soalnya memang nggak gampang menahan godaan itu ya. Dan Lesti ini sebenarnya, jadi gue belajar dari salah satu role model gue itu dari Lesti. Meskipun sorry to say Lesti itu di bawah gue ya, tapi yang namanya pembelajaran itu nggak ngelihat muda dan tua, nggak ngelihat saudara atau bukan, bahkan nggak melihat orang tua atau anak. Kebaikan itu datang dari mana aja. Kebaikan itu datang dari berbagai hal. Kebaikan itu datang bahkan dari berbagai sumber. Nah, begitu juga yang kita dapat ini, kita mumpung punya sesuatu yang bisa kita jadikan bukan patokan juga ya, bukan, tetapi apa ya, katakanlah percontohan, percontohan bagaimana dia dulunya, lalu kemudian bagaimana saat terkenal, bagaimana menjaga attitude agar tetap tidak dibenci, katakanlah netizen gitu ya. Ya katakan kalau satu dua dia pernah melakukan kesalahan, ya namanya juga manusia gitu kan ya. Dan disitulah kita belajar bagaimana tanpa kontroversi semua menyertai, ya, tanpa kontroversi tetapi semua mendatangi, rezekinya, jobnya, potensinya pun nggak hilang. Nah itu yang patut dijaga kan oleh diri sendiri kayak gitu ya. Selalu kita doakan bagaimana agar Lesti bahagia dan juga Bilar. Selalu kita doakan semoga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Dan khusus untuk postingan gue yang sebelumnya, sekali lagi jangan sampai menjadi kontroversi. Gue memang orang Sunda, Lesti juga orang Sunda. Bukan berarti gue membenci orang Sunda, tapi ada satu hal yang memang gue benci, itu hal-hal wajar aja. Ada beberapa hal sebetulnya ya, tapi itu hal-hal wajar lah. Setiap kita pasti kita suka, atau ada sisi suka dan tidak sukanya ketika kita berada dalam suatu tempat, dalam suatu lingkungan. Itu hal yang wajar. Okay? Tapi bagaimanapun takdir gue adalah ya sebagai suku Sunda. Jadi jangan sampai itu memancing kontroversi. Dan juga kita membenci suatu hal bukan berarti kita benci hal yang lain. Kayak gitu. Banyak positifnya ya, banyak juga dari Sunda itu. Ya sama dengan suku-suku lainnya lah, ada plus minus. Namun ada beberapa hal yang gue memang gak suka, yang bahkan sampai gue benci, itu hal-hal wajar aja. Yang penting jangan sampai kebencian kita, jangan sampai uh, ketidaksukaan kita lah pada suatu hal menyebabkan kita tidak adil. Dan kalau kita memang sampai kita ada tahap kurang menyukai suatu hal yang ada dalam lingkungan kita, untuk kita bandingkan kepada hal yang lebih baik, itu artinya kita kritis. Kalau kita kritis berarti kita jauh lebih bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak buat diri pribadi. Sehingga akhirnya nanti kita bisa bersikap untuk tidak sama-sama seperti yang lainnya yang kita benci itu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.